Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang perekonomian Indonesia, jadi kita berbicara tentang kemiskinan dan hutang ya kalau di Indonesia itu. Mari kita melihat kepada tahun 1966-1967. Ketika Orde Baru itu muncul dengan dipimpin Bapak Soeharto, mencanangkan pembangunan jangka panjang yang kita sebut dengan Repelita, dibuat sedemikian rupa, program kerjanya luar biasa, tahapannya terstruktur dengan bagus, kapan akan tercapai, ya, sampai 25 tahun ke depan, itu sudah ditata sedemikian rupa. Cuman memang ketika itu hutang, ya, jadi biaya yang digunakan untuk pembangunan itu adalah menggunakan hutang. Ya, hutang itu untuk membangun segala fasilitas, infrastruktur, perusahaan, investasi-investasi masuk asing, itu terjadi di situ. Tahapan awal memang nampaknya bagus itu ya. Artinya tahapan-tahapan mulai dari tahapan pembangunan dasar bidang pertanian ya, sampai kita bisa mencapai swasembada pangan. Bahkan kita bisa menyumbang pada beberapa negara yang membutuhkan ketika itu, menunjukkan bahwa itu pembangunan kita berhasil. Kehidupan masyarakatnya tenang, terus berjalan sampai kita sudah berani mencanangkan di Repelita 3 itu akan tinggal landas. Tinggal landas itu berarti kehidupan kesejahteraan yang luar biasa. Dan semua tidak ada yang memprotes, memang ketika itu tidak mudah untuk kita memberi masukan. Semua akademisi juga diam saja, ya. Karena semua itu tim Berkeley, kita kenal dengan tim Berkeley-nya yang dari Amerika, memberikan keyakinan bahwa tinggal landas akan kita capai pada akhir Pelita ketiga. Terus pembangunan ya, sampai puncaknya tahun 80-an itu kita tahu bahwa kenaikan minyak luar biasa meningkat, BBM itu luar biasa sehingga pemasukan devisa dari sektor minyak luar biasa banyak. Dengan masukan sektor minyak, nampaknya kita mulai percaya diri, mulai tidak memikirkan hal-hal yang lain. Sektor non-migasnya itu tidak dipikirkan. Kita lupa bahwa orang memberikan pinjaman kepada kita, negara-negara asing kreditur memberikan kepada kita itu, kalau bisa hutang itu akan selamanya. Ya, kita terus terjebak dalam pikiran itu, hutang. Nah, ketika harga minyak kemudian terjadi penurunan, Indonesia sudah mulai bergerak. Jadi sektor wira swasta, wirausaha digalakkan. Dengan cara apa? Dengan cara membuka keran perbankan, bangun perbankan. Perbankan dibuka, yang dulu tidak ada di kantor kecamatan sudah mulai ada kantor kecamatan. Kita kenal adanya Pak D, Pak POT ya, paket kebijakan Desember, Oktober itu yang intinya itu adalah membuka kantor-kantor cabang sampai tingkat kecamatan. Untuk apa? Untuk menyerap dana masyarakat supaya mereka mau menabung di bank. Pemerintah membebaskan dana tabungan itu kalau tidak salah sampai 24-25%. Jadi bank berlomba-lomba meraih dana masyarakat dengan meningkatkan bunganya. Bunga deposito naik, bunga tabungan naik. Kalau bunga tabungan sampai 24%, lantas bank itu melempar untuk investasi kreditnya berarti di atas 24% karena dia harus spread ya, cari keuntungan dari situ. Nah ini yang jadi persoalan kan dari situ. Ya, hingga kantor bank dibuka semua. Yang dilupakan adalah membuka kantor cabang itu memerlukan sumber daya manusia. Sementara sumber daya manusia kita pada waktu itu sangat terbatas.
Bankir-bankir yang memang ahli di dunia perbankan sangat terbatas. Sehingga yang ditempatkan pada posisi-posisi kantor cabang, orang-orang yang memang pengetahuan perbankannya masih kurang. Nah, ini yang terjadi. Ketika bank itu memasukkan dana bank melimpah di dana masyarakat di bank itu melimpah, maka bank mau tidak mau harus melempar kredit. Persoalan yang terjadi adalah kredit itu harus dijadikan kredit investasi, karena dengan menyerap dana masyarakat diharapkan di tingkat kecamatan ada terjadi investasi sehingga muncul, ya, bermuncullah wirausaha yang bisa memperkuat perekonomian rakyat. Tapi ternyata berbalik, ya, di desa tidak ada yang berani investasi. Kreditnya dilempar kebanyakan dalam kredit konsumtif, kredit mobil, kredit rumah tangga, kredit peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Tarik. Sehingga disitulah terjadi pembangkakan di masyarakat. Nah, ini kemudian pada tahun 1997-98, ketika itu kalau tidak salah saatnya kita membayar hutang, gitu ya, diperlukan devisa yang banyak untuk membayar. Jadi dolar Amerikanya sangat kuat. Semula dari kisaran 2.900 mulai merangkak naik sampai 16.000, kemudian disuntik lagi, kemudian turun lagi sampai sekitar 7.000 dan bertahan sampai sekitar 9.000-an. Itu berat sekali, ya, bagi perusahaan-perusahaan kecil sangat berat menanggung itu. Banyak perbankan yang kolab, banyak perusahaan yang tumbang, yang hancur, banyak pengangguran yang meningkat. Ini kasus di sini, ya. Jadi perekonomian kita selama Orde Baru itu banyak didukung oleh hutang, bukan dari kekuatan diri sendiri, ya. Sehingga ketergantungan terhadap hutang itu luar biasa. Nah, kemudian 97-98 kita menata, ada beberapa bank yang merger, bank-bank pemerintah itu merger, kemudian bank-bank swasta yang sudah tidak capable, ya, menutup diri, ya, memperbaiki strukturisasi modalnya, kemudian membentuk manajemen baru, ya. Ini yang terjadi semacam itu. Kemudian kita menata lagi dengan hutang lagi, terus bertambah hutang, sehingga penambahan hutang itu hanya untuk menstabilkan, tapi bukan untuk menumbuhkan, bukan untuk investasi, tapi untuk menumbuhkan dan untuk membayar hutang. Bunganya melimpah, ya. Bunganya melimpah. Jadi sampai 9.000, kemudian tahun 2013 itu mencapai berapa, 13.000, 14.000 saat ini, sekitar itu, ya. Ini sangat berat sekali, ya. Bahkan kemiskinan semakin bertambah, kemiskinan semakin bertambah, dan ini akan menimbulkan satu kegiatan, ya. Nah, selama ini pembangunan kita itu tidak ditopang oleh kekuatan yang berbasis kepada sumber daya dalam negeri. Ini contoh saja, ketika itu pemasukan dari ekspor di tekstil itu sangat luar biasa, paling besar itu. Tapi siapa yang tahu kalau bahwa produksi tekstil Indonesia itu bukan ditopang oleh sumber daya dalam negeri, tetapi lebih banyak bahan bakunya bahan baku impor, ya. Sekian tahun kita punya perencanaan pembangunan di bidang tekstil, tapi tidak pernah kita membuka untuk lahan kapas, misalkan, kapas yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk tekstil. Nah, bahayanya apa? Kalau kita bahan bakunya itu semua impor, ketika fluktuasi nilai rupiah itu melemah, maka kita tidak mampu untuk memproduksi. Nah, ini yang terjadi semacam itu. Siapa yang salah ini? Jadi peminjaman negara-negara sebagai negara kreditor itu mempunyai suatu rencana sebenarnya di Indonesia itu. Rencananya adalah
bagaimana Indonesia ketergantungan terhadap hutang semakin besar. Ya. Kita tinggal landas yang dulu dicapai, ternyata kenyataannya luar biasa. Hancur, ya, ekonomi kita hancur, perencanaan pembangunan juga semacam itu. Setelah reformasi ini, kita tidak mempunyai perencanaan yang jelas. Mau dibawa kemana Indonesia ini arahnya. Program-programnya juga tidak ada. Nah, ini yang perlu. Jadi masih gali lubang, tutup lubang, begitu ya. Menyelesaikan persoalan lama dengan mencoba untuk mencari jalan keluar solusi. Nah, ini dengan lagi-lagi dengan hutang lagi. Sehingga hutang itu sebenarnya hanya untuk menstabilkan nilai rupiah saja. Ketika rupiah menguat, kita lihat bahwa hutang dari luar negeri masuk. Nah, ini terus begitu. Nah, sampai kapan kita akan selesai di situ ya? Sekarang kita mencanangkan bahwa Indonesia hebat akan tercapai 2045. Nah, ini hanya slogan atau bagaimana? Sementara pembangunan yang dilakukan sekarang membangun infrastruktur yang luar biasa. Apalagi dengan pandemi COVID ini juga terjadi semacam itu. Pandemi COVID ini juga menimbulkan banyak kemiskinan, pengangguran ya. Ini yang kita alami. Jadi pembangunan kita di sektor ekonomi selama ini hanya menggali, mengolah lahan saja. Sektor laut tidak disentuh, kurang disentuh. Tadi dikatakan oleh Pak Agus itu bahwa kekayaan nomor 1 ya laut itu. Nah itu sebenarnya perlu diolah dengan sedemikian baik gitu ya. Nah ini yang harus terjadi semacam itu. Jadi kita mulai berpikir lagi ke lautan. Lautan ini luar biasa kekayaannya. Ya, jangan hanya bisa dicuri oleh kapal-kapal asing, tapi kita tidak bisa memiliki solusi bagaimana membina semacam itu. Ini yang terjadi di Indonesia. Jadi perlu penataan kembali bahwa apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi hutang. Bagaimana pembangunan ini dibiayai oleh dalam negeri. Potensi-potensi dalam negeri itu luar biasa. Nah, ini perlu dipikirkan ke depan. Bagaimana untuk mengatur, memanfaatkan, memperkuat supaya pembangunan yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat ini bisa tercapai. Nah, pola-pola semacam itu yang saya pikir perlu dikedepankan ke depan. Mungkin itu aja dari saya untuk pembuka diskusi nanti. Insya Allah mungkin bisa lebih luas lagi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.